Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan YouTube kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, dan like agar Anda tidak kesulitan untuk menghubungi alamat kami. Terima kasih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan atas segala fatwa-fatwa dan bimbingannya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bermuajah bersama dalam rangka berthalabul ilmi, meningkatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi dan diberi ilmu sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan ilmunya. Karena kalau tidak beribadah ini dengan ilmu, tentu wallahu bisawab, itu sulit untuk diterimanya. Makanya perlu kita terus kita kembangkan untuk beribadah melalui ilmunya. Mudah-mudahan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga sebagai pengikutnya yang setia nantinya di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekarang ini tanggal 9, insya Allah tanggal 9 bulan Sya'ban, hampir sepertiga, masih kesempatan untuk meraih daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Tentunya kita sampaikan tentang masalah kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban, dan juga kemuliaan-kemuliaan yang ada di nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban ini adalah sangat banyak sekali kelebihan-kelebihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan yang ada di bulan Sya'ban itu apa-apa sih? Yang pertama adalah ditinggikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan, dinaikkan amal ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya. Makanya dalam bulan Sya'ban jangan dilewatkan. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Karena solawat juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada bulan Sya'ban inilah. Karena ada dua peristiwa di dalam bulan Sya'ban, yaitu peristiwa yang pertama, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini peristiwa yang sangat mendunia. Kemudian peristiwa yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat pertama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pada bulan Sya'ban. Dengan keterangan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Dan juga perintah bagi orang mukmin mukminat untuk bersolawat kepada Nabi juga di dalam bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Nah, ini berarti bulan Sya'ban ini adalah peristiwa yang pertama, perpindahan kiblat, orang sembahyang menghadap ke kiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua adalah perintah Allah menunaikan sholawat kepada Nabi dan juga malaikat. Dan juga Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Ini juga tepat pada bulan Sya'ban. Jadi yang pertama, ditinggikan amal, ditinggikan, tingkatkan kualitas-kualitas amal, sehingga orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dianjurkan puasa sunnah. Rasulullah itu puasa sunnah hingga sampai 1 bulan penuh. Jadi keterangan daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah puasa sunnah 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban ini. Yasumu shaimu yasumu Sya'ban puluh. Jadi puasa 1 bulan penuh. Ini dari ini Siti Aisyah. Rasulullah puasa 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban. Ini jadi Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa karena Rasulullah juga sudah berpuasa sunnah. Ya kita ya walaupun sehari 2 hari ya jangan tidak puasa lah di dalam bulan Sya'ban ini kan. Kemudian yang ketiga adalah dinisfu Sya'ban, diampuni segala dosa-dosanya. Dosa-dosa manusia akan diampuni. Orang-orang yang berdosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mau minta ampun. Baca istighfar 70 kali. Ini Sya'ban. Kemudian habis maghrib itu membaca sholat maghrib itu membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi umur yang panjang, yang berbarokah. Umur panjang kalau tidak berbarokah untuk apa? Jadi umur panjang tapi berbarokah, sehat walafiat. Nah itu hendaknya. Nanti diberi umur panjang tapi sakit-sakitan saja, stroke lah, tidak berguna itu. Tidak menambahi pahala, bahkan menambahi dosa. Makanya ini beri umur panjang yang berbarokah.
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sehat walafiat. Berarti yang pertama. Yang kedua adalah minta rezeki yang banyak, berbarokah, dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan rezekinya, barokah, banyak rezekinya, bisa untuk menolong orang lain. Nah itu rezeki yang banyak. Kalau rezekinya banyak, pelit untuk apa? Rezekinya banyak tapi medit, pelit, koret, itu nggak manfaat dengan orang lain. Ini diberi rezeki yang banyak, yang berbarokah, yang selalu bisa untuk menolong orang lain. Kemudian Yasin yang ketiga adalah supaya imannya kuat. Islam imannya kuat, tidak goyah dengan apapun yang terjadi. Ujian apapun yang terjadi, kuat imannya. Nah ini 3 pokok ini sudah mampu menghadapi situasi. Umurnya panjang, sehat walafiat, rezekinya banyak, barokah untuk nolong orang, dan imannya kuat. Nah, di 3 perkara ini sudah cukuplah untuk hidup di dalam dunia. Itu. Kemudian yang keempat adalah bulan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini cinta sama bulan Sya'ban. Karena apa? Syahrul Rajab syahrullah, kata Rasulullah. Wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati. Nah, artinya bulan Rajab adalah bulan milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dekat dengan Allah, banyak-banyaklah berzikir di dalam bulan Rajab. Bulan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah milikku, kata Rasulullah. Milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak-banyak baca sholawat Nabi, minta ampun melalui sholawat, mohon rezeki melalui sholawat, kesehatan melalui sholawat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawatnya yang panjang ada, yang pendek ada, mau yang panjang boleh, mau yang pendek juga enggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat Jibril. Sudah besar pahalanya. Yang panjang ada sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat yang lain-lain, sholawat badar dan lain sebagainya. Itu panjang sekali. Tapi yang pendek ada, tinggal terserah sampean pilih yang mana, yang panjang apa yang pendek. Nah itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bulan Ramadan adalah persiapan. Bulan Sya'ban adalah persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah milik umat. Syahrullah fi Rajab wa syahru Sya'ban milikku, wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan milik umat kita semua ini. Jadi banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan Ramadan nanti. Insya Allah sebulan lagi kurang 8 hari. Ini datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sampai ke bulan Ramadan. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba
wa Sya'bana wa balighna fi Ramadan. Mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan kita. Nah, demikianlah para hadirin wal hadirat penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas penyampaian yang singkat tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dan kekhilafan di sana sini. Atas segala kekhilafannya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sangat terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.